Assalamualaikum. Selasa pagi, masih jam 6. Jadi gatal sebenarnya dari kemarin, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat TikTok, lihat-lihat Twitter ya. Gatalnya adalah pengen ngomentarin mengenai MotoGP Mandalika. Di Twitter saya baca tweet dari Lucy Wiryono. Jadi kalau teman-teman yang suka nonton MotoGP pasti tahu lah Lucy Wiryono itu siapa. Salah satu pembawa acara yang menguasai betul mengenai MotoGP. Nah, dia tweetnya begini. Beberapa tweet mengenai MotoGP itu adalah penyelenggaraan MotoGP Mandalika itu berhasil ya. Pembalapnya happy, penyelenggaranya happy, kemudian penontonnya happy. Semua happy, masyarakatnya happy, pelaku usaha di sana happy, semua happy ya. Dari sebelumnya pada saat ngetes sirkuit oleh pembalap itu kan keluhannya adalah di aspal. Akhirnya Mandalika di aspal ulang sampai dengan sebelum penyelenggaraan kemarin itu grade yang dikeluarkan oleh pihak Dorna atau pihak yang menilai mengenai keamanan sirkuit. Itu Mandalika mendapatkan grade A untuk keamanan pembalap kalau nggak salah pokoknya grade A lah untuk keamanan untuk penyelenggaraan. Artinya MotoGP Mandalika ini secara penyelenggaraan itu berhasil ya. Dan pemenang perdana di penyelenggaraan MotoGP Mandalika adalah Miguel Oliveira. Sayangnya semua berita yang sekarang ada pasca penyelenggaraan MotoGP Mandalika, beritanya tuh bukan ke mereka, bukan ke penyelenggaraannya, bukan bagaimana senangnya atau happy-nya kita lihat pembalap itu berbaur dengan kearifan lokal, dengan penduduk, dengan alamnya segala macam, dan bukan ke pemenangnya, ke Oliveira sendiri, tapi beritanya adalah ke pawang hujan, ke Mbak Rara. Saya tidak mau komentari mengenai aktivitas pawang hujannya. Saya tidak mau komentari mengenai itu, ya. Kasihan juga sebenarnya. Tadi malam saya juga baca tuh ada yang berita yang menyampaikan bahwa anaknya Mbak Rara tuh sedih sampai nangis karena beliau diserang di sosmed ya. Ya gimana ya? Curiga saya. Kalau salah ya mohon maaf. Tapi curiga saya ini gimmick yang diciptakan. Kok bisa-bisanya ya pawang hujan tuh masuk ke depan tribun utama, ke depan penonton, ke depan kamera ya. Kalaupun pengen mengangkat gaung dari Mandalika sendiri, sebenarnya sudah banyak hal yang bisa diangkat ya. Seperti tweet yang tadi Mbak Lucy sampaikan bahwa semua tuh happy. Jadi kalau mau angkat itu tuh sebenarnya banyak sekali yang bisa ya dari sisi masyarakatnya segala macam. Toh ada juga berita mengenai bagaimana Oliveira-nya kemenangannya itu dia persembahkan ke salah satu pegawai hotel yang di mana dia tinggal ya. Dia sebenarnya di belakang penyelenggaraan MotoGP sendiri, race-nya itu sendiri banyak cerita yang bisa diangkat. Akhirnya, seperti netizen atau seperti kebiasaan netizen, akhirnya menyerang pribadi. Buat mereka yang tidak suka dengan hal ini, akhirnya menyerang pribadi. Ya, itu yang tadi saya bilang. Sampai ada berita si anaknya, mbaknya itu sampai menangis ya. Pada saat race juga ada postingan dari MotoGP. Menurut saya itu adalah sinis halus. Dia ngambil foto apa video Mbak Rara itu lagi di bawah hujan, terus beraksi dengan kendi emasnya, dan kata-katanya it works. Aneh kan? Hujan turun loh. Jadi kayak sindir-sindir halus gitu ya. Maksudnya adalah menertawakan hal-hal yang seperti itu. Toh kalau pawang hujan kan beliau ada di situ sejak beberapa hari sebelum race utama di hari Minggu kan. Teman-teman, buat bapak-bapak di sana atau buat pihak penyelenggara lokal yang mau, kalaupun ini benar mau menciptakan gimmick seperti itu, kalau kita baca berita juga memang bukan Indonesia saja yang menggunakan pawang, tapi hanya Indonesia yang pawangnya keluar gitu loh. Ada komentar yang bilang pawang hujan tapi kehujanan. Ya gimana gitu, jadinya seperti itu. Kalau yang suka nonton MotoGP tahu, balapan tidak hanya diciptakan untuk cuaca panas atau kering. Ban itu ada ban basah yang memang digunakan pada saat hujan gitu loh. Tidak selamanya selalu
kering, harus kering. Ya memang ada balapan di hujan dan itu disiapkan ban basah gitu loh. Jadi jangan juga aneh kita, jangan seperti kita nih baru gimana ya. Ya tadi saya bilang akhirnya spotlightnya bukan ke penyelenggaraannya, sayang gitu loh. Persiapan sudah jauh-jauh hari sampai dengan detik-detik terakhir tuh masih ngaspal ulang itu sirkuit untuk kelayakan balapan. Tapi akhirnya beritanya beralih ke pawang hujan ya, ke berita pawang hujan. Buat saya sih sayang ya, banyak pihak yang terlibat tapi malah berita yang seperti ini yang muncul ya. Bagaimana masyarakatnya di sana menerima orang luar, kemudian berinteraksi, kemudian bagaimana pengusaha-pengusaha di sana full hotelnya ya, ribuan orang ke sana. Bagaimana kecakapan semua orang yang dilibatkan dalam balapan ya. Meskipun ini adalah yang pertama setelah beberapa tahun yang lalu penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Jadi ya sangat disayangkan, sangat disayangkan. Semoga ya, semoga tahun depan kalau memang Mandalika masih masuk di agenda MotoGP, ini masih panjang untuk persiapan. Bukan hanya di sirkuitnya, tapi kalau teman-teman lihat juga TikTok, sekarang video-video yang beredar adalah keluhan penonton. Setelah race, mereka bahagia, mereka keluar, mereka harus dihadapkan dengan jalanan yang becek, kemudian harus menunggu shuttle bus untuk menjemput mereka keluar. Jadi akhirnya kita bisa juga lihat bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, panjang masih tahun depan ya. Semoga Mandalika jangan cuma euforia yang pertama ini, berikutnya persiapannya lebih matang, lebih baik lagi, dan please deh, ada ban basah.